Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Penjelasan sunat-sunat ab'ad. Sunnah ab'ad. Yang pertama, membaca qunut pada rakaat kedua sembahyang subuh. Membaca qunut pada rakaat kedua sembahyang subuh dan i'tidal pada rakaat akhir sembahyang witir paruh kedua bulan Ramadan. Jadi sunat ab'ad ini apabila ditinggalkan di dalam sembahyang, maka sunnah ditambal dengan sujud sahwi. Nah, yang pertama sunat ab'ad di dalam sembahyang yaitu qunut pada rakaat kedua sembahyang subuh waktu i'tidal, dan pada rakaat akhir sembahyang witir paruh kedua dari bulan Ramadan. Jadi hidup 16 hari bulan Ramadan, itu separuh yang kedua namanya. Kan seumpama bulan Ramadan itu 30 hari. Nah, maka 15 hari separuh pertama, 15 hari kemudian separuh kedua. Nah, hari ke-16 separuh yang kedua, maka disunahkan qunut ketika rakaat terakhir di dalam witir. Yang kedua, sunat ab'ad itu berdiri bagi qunut tersebut. Nah, berdirinya itu dapat pahala sunat ab'ad juga, membaca qunutnya dapat pahala sunat ab'ad. Yang ketiga, sunat ab'ad itu membaca tasyahud awal dan duduknya. Jadi tasyahud awal itu sunat ab'ad. Artinya apabila ketinggalan tasyahud awal ini, seseorang disunatkan sujud sahwi. Namun ketinggalan sunat-sunat tersebut tidak membatalkan sembahyang, karena bukan rukun. Jadi orang ketinggalan qunut atau sengaja tanpa qunut, maka kada batal sembahyangnya. Orang sengaja tanpa tasyahud awal, tanpa duduk tasyahud awal, kada batal sembahyangnya. Karena yang keduanya ini merupakan sunat ab'ad. Sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Artinya kalau dalam ibadah ditinggalkan tidak membatalkan. Jadi orang kada qunut dalam mazhab kita Imam Syafi'i, qunut ini sunat ab'ad. Bila ketinggalan ditambal dengan sujud sahwi. Jadi dalam pekerjaan sembahyang itu ada 3. Ada rukun, ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Nah, seumpama sembahyang itu tubuh,
maka rukun ini anggota-anggota badan yang vital, yang tanpa anggota tersebut maka tidak bisa hidup. Nah itu namanya rukun. Contohnya kepala, orang kalau berkepala nggak ada kau hidup. Kemudian jantung, hati, perut nang di dalam maksudnya. Ini anggota-anggota vital, jantung, hati, ginjal, kepala, ini rukun. Bila ketinggalan maka kada sah. Sama dalam tubuh, apabila tidak ada maka orang itu mati. Nah, jadi rukun itu umpama anggota badan yang vital. Kemudian ada namanya sunat ab'ad. Sunat ini menyempurnakan itu sembahyang. Seumpama di dalam badan kita ini seperti tangan, kaki, mata, telinga. Orang tanpa tangan bisa hidup, tanpa kaki bisa hidup, tanpa mata bisa hidup, tanpa telinga bisa hidup, tapi kada sempurna. Nah itu seumpama sunnah ab'ad ini. Nah ada lagi di dalam sembahyang itu namanya sunnah hayat. Sunnah yang apabila ditinggalkan tidak ditambal dengan sujud sahwi, hanya sembahyangnya itu tidak elok. Orang kalau di dalam badan itu seumpama alis, seumpama rambut, seumpama kumis, seumpama jambang. Nah sunat hayat ini memperelok. Orang kada berkumis sempurna aja, asal bertangan, memiliki kaki, memiliki telinga, mata, sempurna, tapi kada indah, kada berambut, kada berkumis. Nah sama dalam sembahyang, hayat ini seumpama memperindah sembahyang kita. Nah kalau ab'ad itu menyempurnakan. Orang sembahyang kada berkunut sah, tapi kada sempurna. Orang sembahyang tanpa tasyahud awal sah, tapi tidak sempurna. Itu. Nah, kemudian yang keempat, sunat ab'ad ini bersalawat atas Nabi pada tasyahud awal dan keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Tasyahud awal itu sesudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sesudah itu ada salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu adalah sunat ab'ad. Seandainya ditinggalnya salawat di situ, tasyahud awal sah sembahyangnya, tapi kada sempurna. Berbeda salawat di tasyahud akhir, maka itu rukun. Kalau tasyahud akhir tanpa salawat maka batal. Sedangkan salawat atas keluarga Nabi di tasyahud akhir itu juga sunat ab'ad. Jadi misal tasyahud akhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, nah itu sunat ab'ad. Jika sunat ab'ad tertinggal, sunat ditapal dengan sujud sahwi. Para ulama menjelaskan bahwa sujud sahwi ini apabila ketinggalannya disebabkan lupa, maka sunnah membaca subhana man la yanamu wa la yasru ketika sujud sahwinya. Apabila sengaja, gara-gara sengaja
Bila gara-gara sengaja, maka disuruh Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, kayak itu. Kan ada orang sengaja misal mengqadha sembahyang subuh. Mengqadha sembahyang subuh siang. Hendak berkunut ketahuan orang. Maka sengajanya kada berkunut. Nah, maka karenanya meninggalkan dengan sengaja, maka bacaan sujud sahwinya nanti Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, jadi sunat abad itu adakah dijelaskan gini sini? Iya, ada sujud sahwi nanti ada penjelasannya. Jika sunat abad tertinggal, sunat ditapal dengan sujud sahwi. Lapas kunut, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sampai situ artinya, ya Allah, berilah petunjuk aku beserta orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Berilah keselamatan bagiku beserta orang-orang yang Engkau beri keselamatan. Tolong memerintah bagiku beserta orang yang Engkau beri pertolongan memerintah, dan beri berkah bagiku pada apa yang telah Engkau berikan, dan peliharakan aku dari kejahatan yang telah Engkau tetapkan, karena Engkau orang yang menghukum dan tiada dihukum atas Engkau, dan tiada hina orang yang Engkau tolong, dan tiada mulia orang yang Engkau musuhi. Maka maha suci Engkau ya Allah, maha tinggi, bagimu puji yang telah Engkau hukumkan. Minta ampun aku akan Engkau, dan taubat aku kepada Engkau, dan mudah-mudahan memberi rahmat Engkau atas penghulu kami Nabi Muhammad dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan memberi kesejahteraan. Nah, itu arti kunut. Allahumma hdini fiman hadait kalau sorangan. Kalau berjamaah, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Sembahyang sorangan boleh aja juga Allahumma hdina, itu bagus. Nang kada bagus tuh sembahyang berjamaah membaca Allahumma hdini. Sujud sahwi. Nah, ini sujud penambal apabila ketinggalan sunat abad ini. Sujud sahwi 2 kali sujud yang dilakukan setelah selesai tasyahud akhir dan sebelum salam. Hukumnya sunnah. Sujud sahwi itu apabila sesudah tasyahud akhir sebelum salam. Tadi kada ingat kunut, Sami Allahu liman hamidah, turunnya langsung kada ingat kunut. Sujud pertama, kedua. Duduk antara 2 sujud, nah sujud kedua baru tasyahud akhir. Tapi sunnah tasyahud akhirnya duduknya iftiras, duduk seperti tasyahud awal, duduk iftiras. Nah,
Kemudian kita membaca tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah ila akhir sampai innaka hamidum majid misal. Sesudah innaka hamidum majid terserah hendak membaca doa tasyahudkah sesudah itu, atau sampai innaka hamidum majid jangan salam ini, langsung sujud. Allahu akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu, baca 3 kali. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni seperti biasa. Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Sujud lagi sekali. Allahu akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu 3 kali, baru Allahu akbar. Nah, hanyar duduknya tawarruk. Baru sesudah ini jangan membaca tasyahud lagi, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, penyebab sujud sahwi ini banyak, bukan hanya ketinggalan sunat ab'ad. Banyak. Nah, sekarang akan dijelaskan penyebab-penyebabnya. Cuma cara sujud sahwinya kayak itu. Nah, dilakukan sesudah tasyahud akhir sebelum salam. Nah, kan baca tasyahud tadi duduknya iftiras, innaka hamidum majid, sujud. Kalau kada hafal doa tadi subhanaman la yanamu wa la yashu tadi kada hafal, boleh aja bacaan sembahyang biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh aja itu. Nah, kemudian sebab-sebabnya, sebab-sebab sujud sahwi tadi. Nah, jadi sujud sahwi ini kalau panggilan jadi imam kada ingat subhanallah ujar makmum, berarti ada salah, ketinggalan kunut. Jangan berulik lagi amun sudah terlanjur sujud. Bila sudah terlanjur sujud bebulik, batal sembahyangnya, menambah rukun ngarannya. Nah, terusakan aja, cuma ditambal dengan sujud sahwi. Penyebabnya pertama ketinggalan sunat ab'ad. Sunat ab'ad ada berapa tadi? Kunut, salawat atas Nabi di dalam kunut, kemudian membaca tasyahud awal, salawat atas Nabi di dalam tasyahud awal, itu sunat ab'ad. Duduk tasyahud awal sunat ab'ad, berdiri kunut sunat ab'ad semua. Yang kedua, terlupa mengerjakan sesuatu yang batal dengan sengaja. Artinya dia mengerjakan sesuatu yang batal apabila sengaja, namun tidak batal apabila tidak sengaja. Contohnya memakan sesuatu yang sedikit tanpa sengaja. Makan yang sedikit dengan tanpa sengaja. Nah, ini apabila mengerjakan ini dengan sengaja batal. Namun apabila tidak sengaja tidak batal, yaitu tidak sengaja menelan sesuatu yang ada di dalam mulut daripada sisa-sisa makanan tanpa sengaja, namun syaratnya sedikit. Kalau banyak sengaja kada sengaja batal. Misal di mulut ini banyak, kada sengaja aja tetap batal. Kenapa? Hukumnya dianggap banyak.
Kalau sedikit bila tertelan tidak batal. Namun apabila ditelan meskipun sedikit batal. Nah, orang yang melakukan semacam ini sunat sujud sahwi. Ada sisa makanan di mulut. Lalu para ulama mengkadarkan apa itu banyak, apa itu sedikit. Kita harus tahu nang tertelan ini sedikit ke banyak kah? Kalau dianggap banyak meskipun tertelan batal. Bila tidak banyak, sedikit tertelan maka tidak batal, namun sunat ditambal dengan sujud sahwi. Apa itu? Para ulama mengkadarkan simsimatin au simsimatain. Simsimatin itu 1 biji wijin, ada kalau wijin, taulah. Nah, bila seperti itu atau 2 biji daripada wijin tersebut di mulut kita nih tertelan, cuma kita ingati rasanya halus, kecil, hanya seperti 2 biji wijin, maka orang ini kada batal, tetapi nanti ditambal dengan sujud sahwi. Namun banyak Bang, kesulitan daging misal di gigi, di main-main nih tiba-tiba tertelan kada sengaja, perasaan tadi ganal, batal meskipun tertelan. Sekarang sedikit kecil tapi ditelan bersengaja, batal juga. Ini satu penyebab sujud sahwi lagi, melakukan sesuatu yang apabila sengaja batal dan tidak sengaja tidak batal, yaitu makan yang sedikit tanpa disengaja. Sedikitnya simsimatin atau simsimatain, 1 biji wijin atau 2 biji wijin. Kalau 2 biji nasi Bang, ganal itu sudah dianggap banyak itu. Sebiji untuk gue. Yang ketiga, ragu-ragu ketinggalan sunat ab'ad. Ragu-ragu, aku tadi tasyahud awal kah kada kah? Ragu-ragu maka ditambal juga. Aku tadi ragu-ragu kunut kah kada kah? Maka ditambal juga. Yang keempat, memindahkan rukun kauli yang tidak membatal. Memindahkan rukun kauli yang tidak membatalkan sembahyang. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Rupanya di otak nih terpikir bacaan Fatihah. Pas duduk antara 2 sujud terbaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sadar. Oh, terbaca Fatihah. Nah, Fatihah rukun kauli, dibacanya waktu i'tidal kah terbaca Fatihah, atau waktu sujud terbaca Fatihah. Maka orang ini sunat ditambal dengan sujud sahwi. Sama termasuk dianggap Fatihah surah. Imam jadi imam surah apa kayak rakaat kedua nih kepikiran. Pas duduk antara 2 sujud terbacai qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Nah, orang ini sunat ditambal dengan sujud sahwi. Nah, ketika imam sujud sahwi, makmum umpat sujud sahwi meskipun kada tahu penyebabnya apa. Kenapa tiba-tiba imam sujud sahwi deh? Lah umpat saja, jangan kada umpat. Barangkali tertelan makanan tadi tanpa sengaja, atau terbaca Fatihah di tempat lain. Nah, yang kelima, ragu-ragu mengerjakan sesuatu dan ditanggungkan lebih.
Ragu-ragu mengerjakan sesuatu dan ditanggungkan. Arti ditanggungkan ini ada kemungkinan lebih. Misal rakaatku ini 3 kah 2 kah, 3 kah 2 kah, ragu-ragu nih. Maka nang yakin mana? Nang yakin mana? 2 atau 3 kah? Nang yakin mana? 2 nyata, 3 belum tentu lagi. Berarti nang yakin 2. Maka anggaplah 2 tambah rakaat tadi. Nah, kaina sujud sahwi. Kenapa? Karena masih memungkinkan lebih, karena adanya ragu-ragu tadi. Jadi kalau kita ragu-ragu bilangan rakaat antara 3 dengan 4, berarti 3 nang yakin. Bila ragu-ragu antara 2 dengan 3 nang yakin mana? 2. Maka tambahi serakaat lagi, namun nanti ditambal dengan sujud sahwi karena masih dianggap memungkinkan lebih. Atau berdiri, aku tadi sudah ruku atau belum? Ruku ke belum kau nih? Kalau kita teruskan sujud, kada sah kena sembahyangnya karena ragu-ragu. Maka orang ini ulangi lagi ruku sekali, karena sudah ke belum ruku nih. Nah, maka ulangi ruku sekali lagi, namun ditambal dengan sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi sama saja dengan bacaan sujud biasa, yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ada juga yang mengatakan bacaan sujud sahwi subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu, atau dibalik subhana man la yashu wa la yanamu, boleh aja juga. Nah, jadi ada beberapa keadaan di sini kada dijelaskan seperti seorang makmum. Maka apabila imam sujud sahwi, maka makmum harus umpat juga sujud sahwi. Kada boleh kada sujud sahwi. Sampai kan? Berapa menit? Sunat hayat. Nih, hayat ini sunat, bukan daripada rukun, bukan juga daripada sunat abad. Maka ini adalah hayat. Jadi hendak mengetahui sunat hayat ini selain rukun, selain sunat abad. Contoh membaca surah, membaca tasbih ruku, membaca tasbih sujud, banyak sunat hayat ini. Nah, pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ini sunat hayat. Apabila ketinggalan maka kada ditambal. Nah, berhubungan dengan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, para ulama ada menjelaskan bahwa cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu pertama ibu jari ini berbetulan dengan telinga bagian bawah, dan ujung daripada telunjuk berbetulan dengan telinga bagian atas, sedangkan telapak tangannya tadi berbetulan dengan dua bahu. Nah, bicara amin nih. Jadi ini jangan keluar pada bahu. Jadi berbetulan dengan bahu ininya, tapi ini
ujung telunjuk berbetulan dengan telinga bagian atas, ibu jari berbetulan dengan telinga bagian bawah. Dan ketika mengangkat jangan direnggangkan tangan, jangan juga dirapatkan, tetapi ujar Imam Ghazali mengikuti tabiat tangan. Kayak apa tabiat tangan? Nah kayak ini nah, dikarasi kada, dilemahi, nah kayak ini. Direnggangkan kada, dirapatkan kada juga. Tabiat tangan kita kayak apa? Nah seolah-olah menyerah. Nah, dan cara mengangkat takbirnya ada 5 macam. Apabila termasuk dari yang 5 macam di sini, maka sudah dianggap mengikut sunnah Nabi. Pertama, yang paling afdal menurut Imam Ghazali dengan Imam Nawawi, waktu mengangkat ini kosong. Sudah sampai di atas sini baru Allahu Akbar. Nah ini paling afdal menurut Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Jadi waktu mengangkat ini pray dahulu seperti mukaddimah. Ya, lillahi ta'ala. Sampai ke sini Allahu Akbar. Nah ini yang paling afdal menurut Imam Ghazali. Yang kedua, ada yang mengatakan yang paling afdal seperti ini. Mulai atas, mulai bawah Allahu Akbar. Melipatnya nih diam aja lagi. Allahu Akbar. Nah ini yang kedua juga pernah dilakukan oleh Nabi. Jangan balahian gara-gara mengangkat takbir ini. Salah, banyak caranya. Nah ada lagi demikian, mengangkat pray, turun pray. Misal Allahu Akbar. Nah, naiknya berdiam sampai ke sini Allahu Akbar, turunnya diam juga. Nah, ini yang ketiga. Ini pun pernah dilakukan Nabi. Yang keempat berisi semuaan. Allahu Akbar. 4 sudah. Yang kelima Allahu Akbar. Dia nak ke bawah dahulu. Bila membaca bacaan baru ditaruh ke sini. Nah, ini yang kelima. Ingatlah 5 cara. Jadi yang afdal menurut Imam Ghazali diangkat dahulu, sudah sampai sini Allahu Akbar. Ini Imam Ghazali dengan Imam An-Nawawi. Ada lagi Allahu Akbar. Ada lagi Allahu Akbar. Ada lagi Allahu Akbar. Ada lagi Allahu Akbar. Bila membaca baru ditaruh. Nah jadi 5 macam ini pernah dilakukan oleh Nabi. Nah artinya terserah di situ nang kayak apa pilih, jangan sampai keluar daripada 5 macam tadi. Jadi mengangkat tangan ketika takbir, pertama takbiratul ihram, kemudian hendak ruku, kemudian i'tidal, kemudian berdiri sujud, berdiri sesudah bangkit dari tasyahud awal. 4 tempat mengangkat takbir ini, mengangkat tangan nih. Pertama takbiratul ihram sekali. Kedua waktu hendak ruku Allahu Akbar, angkat tangan lagi. Yang ketiga ketika sami Allahu liman hamidah. Yang keempat bangkit dari rakaat kedua sesudah tasyahud awal. Allahu Akbar. Nah pada 4 tempat ini disunahkan mengangkat tangan. Pertama
pertama takbiratul ihram, kedua hendak ruku, ketiga bangkit dari ruku, yang keempat bangkit dari rakaat kedua sesudah tasyahud awal. Nah, 4 macam ini mengangkat tangan. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di antara pusat dan dada. Meletakkan tangan di atas tangan kiri caranya seperti ini. Jari kelingking dengan jari manis dan jari ibu jari menggenggam ini menggenggam pegelangan tangan. Nah, kayak ini. Sementara dua bilah jari ini dibentangkan. Nah, kayak ini. Nah, caranya. Jadi kayak ini. Nah, dan meletakkannya di bawah dada di atas pusat. Jadi tangan kanan kita ini otomatis sudah ke pinggir seorang sudah. Nah, ke pinggir. Dia memegang sesuatu yang kita jaga dengan baik, yaitu hati. Jadi ini isyarat ketika sembahyang itu, kenapa nih tangan ini ke pinggir sininya, karena dia memelihara hati, menjaga. Karena sesuatu yang disayangi itu tentu dipelihara, cara memeliharanya dipegang. Nah, maka sebenarnya ini isyarat memegang hati. Jadi kada perlu lagi kayak ini, kada perlu lagi, karena sudah nah ini sudah ke sini dahulunya. Dan kenapa ditaruh di bawah dada di atas pusat? Supaya menghalangi parut jangan naik ke atas. Maksudnya urusan dunia, urusan perut, urusan faraj jangan masuk ke hati ketika sembahyang, makanya dihalangi. Nah, kayak ini memegangnya. Nah, jadi nang selama ini nang kayak ini misal rubah sudah tahu nih. Nah, jadi kayak ini caranya. Nah, jari manis dengan jari kelingking dengan ibu jari memegang. Nah, dua jari telunjuk dan tengah dibentangkan. Nah, melihatlah. Nah, kayak itu caranya. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Kemudian a'udzubillah sebelum membaca Fatihah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Anda di sini kayaknya. Kemudian lagi mengata amin setelah selesai membaca Fatihah, itu sunat. Ini sunat hayat semua yang dijelaskan di sini nih. Membaca amin waladhdallin amin, itu membaca aminnya itu sunnah, kada wajib. Amin. Kemudian membaca surah sesudah selesai membaca Fatihah, rakaat 1, rakaat pertama dan rakaat kedua. Surah ini ulama membagi, ada kisarul mufassal, ada tiwalul mufassal, ada beberapa bagian. Nah, kalau maghrib itu kisarul mufassal, ada surah-surahnya nang batasan ini untuk sembahyang maghrib. Mana batasannya? Nah, mulai wadduha ke bawah itu maghrib. Jadi jangan di atas daripada wadduha.
kepanjangan kayaknya. Maghrib sebihis misal menjadi imam di rumah qul ya Allah. Jadi membaca surah ini satu surah yang sempurna menurut Ibnu Hajar. Satu surah yang sempurna meskipun pendek itu lebih afdal daripada panjang surahnya namun kada sempurna. Misal baca Al-Baqarah nih, ambil mulai tengah panjang sampai 20 ayat tapi kada sesurahan, itu lebih afdal qul huwallah tapi sempurna sesurahan. Dan dalam berjamaah surah ini ada istilah makmum itu mahsurah, ada gairu mahsurah. Jadi kapan imam itu disuruh panjang membaca surah? Kalau jadi imam nih, imam itu disunahkan membaca surah itu pendek kalau jamaahnya mahsurah. Apa? Kalau jamaahnya gairu mahsurah, disunahkan pendek. Contoh, masjid ini orangnya banyak, gairu mahsurah, kada kau dihitung, kada kau diperkirakan, maka ini sunnah pendek nih. Yang kedua termasuk gairu mahsurah, jamaahnya ini lain orang kampung situ, masjidnya ini letaknya di pinggir jalan, orang nang sembahyangan di sana tuh orang singgah. Nih imam disuruh pendek dalam membaca surah. Kalau hendak panjang di rumah aja basilah, biar hendak Al-Imran, Al-Baqarah, An-Nisa, ada bapak itu. Sekarang misal mahsurah jemaahnya nih, kita lihat mereka ini ridha atau kada kalau kita membaca panjang. Misal orangnya kalau dihitung sedikit, atau orang kampung kita juga, artinya mahsurah ini. Sekarang ridakah mereka apabila kita membaca panjang? Nah itu pulang pertimbangannya. Nah Mu'az bin Jabal pernah dimarahi oleh Nabi gara-gara kepanjangan. Jadi Mu'az bin Jabal ini sembahyang mengimami sembahyang Isya. Ada orang datang mengikat kuda, orang ikat kuda. Umpat taibe jemaah Isya nih, Allahu Akbar. Sekalinya Mu'az bin Jabal rakaat pertama membaca Al-Baqarah. Al-Baqarah dibacanya. Rakaat kedua sekalinya Al-Imran, mungkin jam 9 lah nyar tuntun kira-kira. Jadi orang ini ketika Mu'az bin Jabal membaca Al-Imran, orang ini mau parakah, artinya berhenti jadi mengikut imam sembahyang sendirian. Sesudah Mu'az bin Jabal selesai sholat, ujar orang, wahai Mu'az, itu nah laki-laki tadi mau parakah. Mu'az bin Jabal marah. Ujar Mu'az bin Jabal, kenapa kamu perakah sembahyang ini. Orangnya kan diterima. Lapor ke Nabi, wahai Rasulullah, Mu'az bin Jabal memarahi aku. Gara-garanya apa? Aku mau perakah. Kenapa mau perakah? Mu'az kepanjangan baca surah. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Lalu Mu'az dipanggil Nabi. Ujar Nabi, afattanun anta, wahai Mu'az, apakah engkau hendak membuat fitnah dalam agama? Jadi kalau imam ini kepanjangan membaca surah, makmum kada rida, tuha-tuha pulang imamnya ini dimarahi Nabi. Ujar Nabi, hendak mengulah fitnah kah kamu? Nah jadi kalau kita lihat jemaahnya ini gairu mahsurah, sembahyang
sembahyang ini kebanyakan orangnya pindik aja surahnya, atau sedikit tapi jemaahnya ini orang-orang nang singgah, bukan orang kampung kita, maka disuruh pindik. Ya adalah susunannya, kayaknya mungkin minggu akan datang ini batasannya insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.